sudah puas atau masih ada yang mau ditambahkan lagi? Ada tanggapan ulang nggak? Ya. Ya, yang bersangkutan yang permintaan saya itu karena yang prosedur yang kemarin itu dianggap salah ya, jadi itu dianggap dibatalkan. Kita mulai dari ini sosialisasi karena memang baru hari ini saya rasa ada sosialisasi, sebelumnya saya tidak pernah mengikuti sosialisasi gitu. Jadi mohon ya prosedurnya dilaksanakan seperti yang ada tadi tahapan-tahapan. Kita mulai dari sosialisasi, terus nanti ada pendataan lagi masyarakat, ada berapa orang masyarakat yang kena dampak, kemudian ada berapa orang yang menyetujui dan berapa orang yang menolak. Itu ingin diulang lagi lah, karena yang dokumen yang lama yang kemarin itu kita anggap salah karena tidak mewakili semua gitu. Bapak dan Ibu yang hadir di sini nih, setelah mendengar pemaparan, penjelasan, permohonan maaf dan sebagainya, kita kembali ke nol kan Bu ya. Misalkan saya tanyakan langsung aja nih, kira-kira yang hadir ini setuju nggak terkait dengan hal ini? Hah? Cung yang tidak? Nah, hampir semua ya. Alasannya tidak teh naon kan gitu jadi pertanyaan. Ibu tadi sudah mempertanyakan keterkaitan dengan dampaknya, radiasi dan sebagainya. Hari ini saya tanya, tidak setuju kan? Apa yang menjadi tidak setujunya? Ada yang bisa jawab nggak? Bila mana ada kerusakan, bapak saya harus kemana? Apa Bu? Bila mana kerusakan di rumah saya harus kemana? Kalau Ada kerusakan dan sebagainya, nanti itu sebenarnya sudah disampaikan, kalaupun perlu nanti dijawab kembali dan dijelaskan ya. Saya minta satu-satu nih, kan tidak fair. Ini jawabannya ketidaksetujuan itu harus ada alasan. Saya mau kekeh nama kan torogan kan gitu ya. Ibu tadi bertanya hari ini kenapa alasannya tidak mau itu. Satu, Ibu karena manakala ada kerusakan dan sebagainya, silakan nanti jawab dan tampilkan dampak yang ditimbulkan oleh tower itu seperti apa, harus kemana, lain sebagainya. Termasuk nanti ada surat pernyataan termasuk dari asuransi itu sendiri Bu ya. Kalaupun kurang jelas, dan saya memang bukan ahlinya di bidang itu, silakan dari pelaku usaha. Terima kasih Bu Haji. Waktu pertemuan pertama sama saya, Ibu datang tidak? Oh, tapi ada tanda tangannya ya? Ada yang mewakili anak saya. Oh, baik. Intinya saya sudah melakukan sosialisasi Ibu ya waktu itu. Mengenai Ibu, jangan, mohon maaf, jangan sampai ada kesan bahwa tower itu akan merusak ya Bu ya, gitu. Sebagai contoh yang real saja, tower yang ada di desa sini itu sudah ada tower berapa puluh tahun yang lalu Bu, di dekat sekolah. Apakah rumah yang di situ pada rusak Bu dengan adanya tower? Iya. Nah, iya. Saya berangkat dari karena tadi Ibu tadi mengenai kerusakan ya, mengenai itu. Kalau misalkan dampak yang lain, tadi juga sudah sedikit disampaikan bahwa kalau misalkan terjadi sesuatu yang diakibatkan oleh tower, kita tanggung jawab 100%. Tentunya setelah melalui analisa bahwa memang ini betul-betul dimanfaatkan, diakibatkan oleh tower gitu kan. Jangan sampai kayak kemarin waktu kita pertemuan pertama, ada orang kanker diakibatkan oleh tower. Ketika saya tanya balik mana rekomendasinya dari dokter bahwa itu diakibatkan oleh tower gitu kan tidak bisa membuktikan. Jangan sampai menggiring opini bahwa tower ini seakan-akan akan mengakibatkan sesuatu yang berbahaya gitu. Kalau misalkan saya berbicara mengenai dampak positifnya, kita lihat fakta saja bahwa tower yang sudah berdiri beberapa puluh tahun itu dampak terhadap lingkungan itu apa gitu ya Bu ya, seperti itu. Nah kalau misalkan ada sesuatu yang dilakukan oleh tower, kita juga lakukan beberapa kali mengulang itu, bahwa kita bertanggung jawab dan dibuktikan dengan surat pernyataan Bu. Itu surat pernyataan tidak main-main, ada nomor polisnya, dan yang diasuransikan adalah towernya, tidak hanya orang-orang yang ada di sekitar lingkungan itu sendiri. Dalam artian orang yang dari dua daerah Maraja misalkan terkena dampak dari itu, ya itu bisa diklaim 100% sesuai dengan tingkat kerusakan atau faktanya
yang rusak itu seperti itu. Ada tambahan? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin menambahkan dari Pak Ade untuk Bu Haji. Untuk pembangunan tol sendiri kita memang sudah lakukan proses-proses dari bawah dengan segi keamanan dan seperti tadi sampaikan seperti petir, penangkap petir yang sudah dibangun dan lain-lain gitu. Jadi kita pasti akan bertanggung jawab penuh apabila terjadi sesuatu dan dapat dibuktikan 100% pasti kita akan akomodir apabila terjadi kerusakan, apabila terjadi sesuatu apapun itu selama itu bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan gitu. Ada bagaimana Bu terhadap penjelasan sudah jelas belum nih terkait dengan pertanggungjawaban harus ke siapa? Tadi selain ada dukungan dari surat pernyataan dengan asuransi, termasuk juga hadirnya pemerintah, desa, kecamatan, kabupaten, termasuk Kominfo yang sudah membuat rekomendasi, itu bisa dipertanggungjawabkan, termasuk di BINSA juga dimintakan terkait dengan Pak, akibat pembangunan tersebut Bapak anu ngarekomendasikeun abdi minta pertanggungjawaban, kan bisa seperti itu ya. Bu, kantorna ayah, Bupatina puguh, kan seperti itu. Ini warga dan masyarakat ini satu kesatuan dengan kita ya. Kita tadi saya di awal tidak menguntungkan pelaku usaha, tapi alasan itu harus jelas, kan tidak fair. Pak, saya ada ketakutan terkait dengan radiasi, sudah dijelaskan dan sebagainya, itu hak Bapak dan Ibu tetap mau menerima ataupun tidak. Nanti eksekusinya ada di tingkat kabupaten yang akan mengeluarkan PBG manakala persyaratan terpenuhi, kan tidak seperti itu. Hari ini saya datang ke sini untuk menyampaikan informasi seluas-luasnya, hak Bapak Ibu untuk menolak, mengabulkan, mengerti ataupun tidak. Tugas kami dan pemerintah supaya tadi warga masyarakat, pelaku usaha, yang pemerintah teh sauyunan gitu pada sini. Ada lagi ya yang ini sampaikan? Siapa? Bangga? Bangga. Terima kasih kepada bapak-bapak yang di depan. Langsung saja Pak. Yang pertama mengenai jaminan bagi kami warga yang terkena dampak ya. Kemudian yang kedua, kalaulah misalnya lokasi itu dipindah dari desa Dharma Raja itu tidak mungkin ya. Kalaulah misalnya bisa, itu yang kami harapkan ya. Jadi lokasi itu, tower itu pindah ke Dharma Jaya itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta sosialisasi yang terakhir yang tadi Bapak sampaikan. Di depan kami ini nanti ada yang tadi Bapak sebutkan ya, orang-orang yang terkait dari dinas-dinas yang lain dan sebagainya yang ada di Kecamatan Dharma Raja, yang ada di Kabupaten Sumedang, semua hadir ini. Nah kemudian yang diundang adalah yang diundang pada hari ini ya. Saya tanya tadi kepada Sekdes, yang diundang berapa orang? Yang diundang 40 orang ya. Yang semula tadinya itu yang hanya menandatangani saja hanya 24 orang pada saat pertemuan yang lalu. Nah nanti mungkin pertemuan terakhir, sosialisasi terakhir ini yang diminta adalah yang 40 orang ini ya. Termasuk mungkin yang kemarin itu kan masih ada yang punya lahan ya, tidak ada bangunan tapi tidak diundang, itu seperti itu. Kemudian selanjutnya saya nyatakan atau kami nyatakan bahwa pernyataan kami ya yang telah ditandatangani yang kemarin itu
dinyatakan batal dan cacat hukum. Ya, artinya apa? Karena kami menandatangani itu tanpa ada paparan atau sosialisasi seperti sekarang ini, seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya Pak, tadi jaminan-jaminan atau kesanggupan-kesanggupan, kewajiban-kewajiban dari perusahaan, ya, mengenai dampak yang akan kami rasakan, ya, itu kami minta disampaikan, ya. Kemudian keselamatan atau jaminan itu, ya, setelah nanti terjadi atau dilaksanakan uji fungsi tower itu, kemudian apalagi sudah berjalan operasional, kemudian terjadi, ya. Nah, saya minta keselamatan bagi kami ini, mungkin itu adalah yang terdampaknya, ya, syukur-syukur tidak terjadi keselamatan terhadap nyawa atau terhadap tubuh manusianya. Nah, sekarang keselamatan itu kami minta keselamatan kepada jiwa, kepada tubuh, dan juga kepada harta kekayaan dan harta benda kami, seperti barang elektronik itu, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, kemudian kesanggupan itu di dalam jaminan kesanggupan Bapak dari perusahaan ini, apakah selama kontrak itu 10 tahun Pak, ya? Apakah selama 10 tahun itu kami mendapat jaminan keselamatan harta benda kami, ya, atau bagaimana? Ya. Itu, ya. Nah, setelah nanti sosialisasi terakhir disampaikan dan kesanggupan dari perusahaan sudah menyampaikan kepada kami, itu nanti kami yang hadir pada saat itu, ya, syukur-syukur 40 orang yang diundang hadir semua, itu terserah, ya. Ada yang setuju dan tidak setuju, itu tergantung pada pribadinya masing-masing setelah mendapat paparan sosialisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung ada lagi ya sekalian terkait dengan sosialisasi, saya jawab dulu lah. Keterkaitan dengan sosialisasi hari ini seperti ini, itu atas ide inisiatif kami Pak, ya, waktu itu. Hari ini tadi saya mengeluarkan ide lagi, seharusnya sosialisasi itu agar lebih terbuka, transparan, terinformasikan, maka diwajibkan OPD teknis terkait hadir. Keinginan Bapak, saya sudah hadir sosialisasi mengundang warga yang terdampak. Saya sampaikan juga ide, alangkah baiknya OPD teknis hadir. Bapak mengusulkan OPD teknis hadir. Besok dihadirkan OPD teknis hadir. Ieu teh kudu jeung Pak Bupati cek abdi teh. Pak, OPD teknis hadir tapi Bupati can hadir, wayahna. Bupatina kudu dihadirkeun. Bahwa sosialisasi tadi sebetulnya tadi izin yang berbatasan langsung ataupun yang terkena dampak, dan yang mensosialisasikan secara konteks itu adalah pelaku usaha. Kami membantu warga masyarakat dalam rangka memperjelas, mempertegas pelaku usaha rek nyeun naon ieu teh tower dampakna kaos kumaha dijelaskeun, asuransina aya teu, tanggung jawabna kumaha, seperti itu. Ya Pak, bukan berarti tadi kami harus juga menghadirkan kembali terhadap OPD teknis, nek kira anggeus na berenang seperti itu. Tapi kan jadi masalah buat saya bentuk pelayanan dan sebagainya. Nanti apakah kesanggupan? Kedua, terkait dengan titik. Tamuhun, panasaran Bapak benten jeung panasaran pelaku usaha juga kan seperti itu. Ini tidak akan ada titik temu kan, nanti bisa deadlock dan sebagainya. Misalkan seperti itu Pak, ya. Kedua, terkait dengan titik lokasi. Kenapa pindah di titik A ke titik B? Satu, keterkaitan dengan perpanjangan lahan itu tidak. Kedua, secara konteks nanti dijelaskan oleh sitak ataupun pelaku usaha bahwa sinyal itu tidak serta-merta aclok-aclokan. Secara teori ataupun teknis mangga. Karena di titik A belum tentu sama dengan titik B. Termasuk di titik hari ini adalah yang terbaiknya mungkin seperti itu. Perlu juga kita pun untuk mawas diri, sadar diri, tadi teh berenang. Pak, ieu teh aya kontrak ya jeung pemilik tanah teh. Manakala ia dibatalkan terhadap hal tersebut,
warga berenang bapaknya pemilik tanah teh kurang halus di berenang gitu misalkan. Nah itu yang kita jaga ya Pak ya. Kenapa saya sampaikan seperti ini supaya tegas dan jelas misalkan. Kami tidak berpihak kepada tadi pemilik tanah, kepada ini, justru mengakomodir keinginan warga seperti apa. Ada lagi tidak? Nanti penjelasan lebih akurat di ini kan. Keterkaitan tadi apa? Dampak radiasi aya teu nu bade naroskeun mesa kalian. Pak, dampak radiasi na kumaha yo? Sehingga jarak radiasi itu seperti apa? Tadi dari Kominfo sudah menjelaskan paling berapa persen? 0,1 mikro sekian. Dan dari awal minggu kemarin kami hadir sudah dijelaskan juga oleh pelaku usaha lebih bahaya kene radiasi HP daripada radiasi towerna. Tapi mangga eta mah bade percaya bade henteu kan sudah tersampaikan seperti itu. Akhirnya ada pada tambahan terkait dengan supaya jelas juga menolak itu kan sudah jelas. Ya, satu tadi terkait dengan apa pertanggungjawaban. Kedua radiasi ayat tuh ya, kami bari dagangkan bisa kalian. Kompensasi juga ayat tuh ya, misalkan seperti itu. Ada lagi yang ingin sampaikan tidak? Kan tidak fair. Ya, hari ini saya tanyakan, setuju tidak? Tidak. Cing mana wae ngacung. Pada saat memberikan informasi, kata puguh. Abdi teu setuju teh kunaon sih teh? Ah, geuh we saya mah teu setuju. Kan tidak bisa seperti itu. Kita musyawarah di sini, hadir di sini dalam rangka sosialisasi untuk mencari mufakat. Kalau tadi hanya sepihak, mau naon, menapik mungkin seperti itu. Silakan penjelasan tambahan. Pak Haji, izin saya menjelaskan lagi. Pertanyaan Bapak itu sudah disampaikan beberapa waktu lalu dan dengan pertanyaan yang sama, gitu ya. Saya jawab lagi sekarang bahwa asuransi ini berlaku selama tower berdiri, Pak. Itu ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Dan mengenai titik itu, titik di sana itu bukan keinginan kita, bukan keinginan pemilik lahan. Itu ditentukan oleh sinyal operator, Pak. Kita juga tidak tahu itu milik siapa, gitu ya. Dan yang kedua, tidak bisa. Yang Sabtu kemarin saya sudah jelaskan ke Bapak. Ya, makanya Sabtu kemarin saya datang dan menjelaskan itu, termasuk pertanyaan yang sama yang Bapak lontarkan sekarang, ya. Termasuk mungkin itu untuk pemindahan lokasi, kita tidak serta-merta bisa segampang itu memindahkan lokasi, Pak ya. Ada tinjauan teknisnya, ada tinjauan psikologis dan lain sebagainya. Seperti itu, sehingga ya mari kita sama-sama menyelesaikan ini dengan solusi yang terbaik, Pak. Seperti itu. Pak. Ya, ada pertanyaan Bapak juga terkait elektronik, terus kesehatan dan lain-lain. Itu tadi saya sampaikan juga Pak, surat pernyataan jaminan kita itu berlaku selama tower berdiri 1, dan yang diasuransikan adalah towernya, sehingga apa yang diakibatkan oleh tower, apapun itu Pak saya bilang tadi ya, selama itu dapat dibuktikan itu diakibatkan tower, termasuk ke listrik atau mungkin ada sambaran petir atau apa, itu amit-amit ya Pak, kita tidak menginginkan itu. Kita juga lakukan maintenance 1 bulan sekali Pak di lokasi untuk mengukur groundingnya, pengecekan towernya, apakah ada korosi, ada apa, dan walaupun apapun yang terjadi nanti Pak bisa komunikasikan ke kita. Kita juga bisa kasih juga surat jaminan kopi, bisa juga. Nanti kan pemilik lahan terima asli, dan dari pemerintah juga kita ada surat pernyataan jaminan juga harus kita kasih ke dinas-dinas pemerintahan terkait. Jadi tidak Bapak nggak usah takut nanti seandainya terjadi sesuatu tuh mau kemana saya larinya gitu. Itu bisa langsung telepon ke kita, itu ada kontaknya juga, ada nomor yang bisa dihubungi juga gitu. Dan bisa langsung ke pemilik lahan atau bisa melalui desa juga kita kasih juga Pak untuk surat jaminan asuransi tersebut. Apapun itu Pak, saya bilang waktu itu bisa, misalkan Bapak tadi ketakutan Bapak dari petir atau dari elektronik rusak atau mungkin dari sisi kesehatan apa, misalkan ada yang saya takut nih karena ada tower, takutnya ada radiasi yang bisa menimbulkan kanker lah gitu, mandul lah, itu emang kita sering dapat informasi tersebut, tapi selama ini tidak pernah ada yang bisa membuktikan dari
dinas dari kesehatan maupun dari mana gitu Pak. Mana karena sudah kita jelaskan juga dari Kominfo, paparan radiasi yang ditimbulkan itu sangat jauh dari ambang batas wajar gitu. Dan yang banyak tadi seperti disampaikan juga dari handphone itu yang mungkin bukan ini ya menakutkan, tapi barang teknologi ini memang semua orang sekarang membutuhkan ya Pak. Handphone itu kadang satu orang juga punya 2 handphone, satu handphone punya 2 kartu, dan fasilitas itu handphone itu dari mana? Dari towernya Pak. Dari tower itu menyampaikan sinyal ke gelombang elektromagnetik ke handphone. Nah, handphone itu kenapa kita harus bijak pakai handphonenya sebenarnya Pak? Bukan towernya yang kita handphonenya. Handphone ini kan kalau kita pakai itu dekat dengan tubuh kita Pak. Nah, telepon kita dianjurkan tidak boleh lebih dari 30 menit. Kalau 30 menit itu kita ada kebutuhan yang lama menggunakan handphone, itu ada jarak antara kita dengan tubuh kita. Gunanya apa? Untuk menjaga radiasi yang ada di handphone itu terlalu dekat dengan otak kita gitu. Nah, itu sebenarnya itu aja sih untuk menjaga menjaga penggunaan handphonenya. Bukannya kalau towernya sih tidak ada masalah Pak untuk itu. Nah, barang ini semua butuh, cuma kita harus bijak makainya gitu Pak. Mungkin ada lagi Pak.